Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi nikmatil imani wal islam wa faddala rasulana wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Al-hadis. Para pemirsa budiman rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga pada malam hari ini kita bersama-sama bisa sharing bersama. Kita bersama-sama bisa thalabul ilmi. Semoga dengan thalabul ilmi ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, kepada pengikutnya, dan semoga kita semua termasuk umat Rasulullah dan mendapat syafaat di surga yaumul ya rabbal alamin. Para pemirsa dan pendengar setia rahimakumullah, pada malam hari ini adalah malam kelima dari Ramadan 1440 Hijriah, yang mana Ramadan ini berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Karena apa? Karena pada tahun ini Allah menguji kepada kita semua. Dengan ujian ini semoga bisa memberikan peningkatan, memberikan kesabaran bagi kita semua. Karena pada tahun ini Allah berikan ujian berupa COVID-19, yang mana Ramadan ini tidak seperti Ramadan biasanya. Kalau Ramadan biasa, ketika di malam hari salat Isya, setelah salat Isya kemudian tarawih, setelah tarawih kemudian ada kultum. Tapi pada tahun ini tidak seperti biasanya. Maka saya hanya bisa menyampaikan, semoga dengan ujian yang Allah berikan kepada kita, semoga kita bisa menjadi orang-orang yang sabar. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan sholat. Maka kunci ketika Allah memberikan ujian kepada kita, maka kuncinya adalah dengan kita bisa sabar dari badan kita, sabar dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Baik sabar yang kita mungkin jalani bulan Ramadan sebelumnya, kita bisa tadarus bersama, maka Ramadan ini kita bisa bersabar untuk tadarus sendiri-sendiri. Mungkin Ramadan sebelumnya bisa yang namanya sholat tarawih berjamaah di masjid, mungkin tahun ini kita hanya bisa melaksanakan sholat tarawih di rumah masing-masing. Tapi ada hikmah terpenting dari ujian ini. Apa hikmahnya? Yaitu salah satunya kita lebih dekat dengan keluarga kita. Kita lebih bisa akrab dengan anak dan istri kita. Maka ambillah hikmah dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Para pemirsa budiman rahimakumullah, pada tahun ini kita masuk Ramadan 1441 Hijriah. Kalau Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti hanya diwajibkan sebelum
atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Tujuan dari puasa adalah supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sering mendengar kata takwa, yaitu yang artinya adalah kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjalankannya. Semoga dengan kita melaksanakan puasa, kita lebih takwa kita kepada Allah lebih meningkat, kita lebih mawas diri, kita lebih bisa menjadi hamba-hamba Allah yang selalu melakukan perintahnya dan menjalankannya ya Rabbal Alamin. Maka sebelum di bulan Ramadan, di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, Rasulullah SAW bersabda, dan kita dianjurkan untuk berdoa. Doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Maka ketika di bulan Rajab dan Sya'ban kita selalu berdoa dan berdoa memohon kepada Allah, semoga di bulan Rajab dan bulan Sya'ban kita selalu diberkahi. Maka ada sebuah pepatah mengatakan atau sebuah hadis mengatakan, apa sih yang namanya barokah itu? Kita sering Allahumma barik lana, ya Allah berkailah kami, semoga kita Allah memberkahi kita. Barokah itu apa? Barokah yang artinya adalah ziyadatul khair, yaitu tambahnya kebaikan-kebaikan. Maka ketika di bulan Rajab dan bulan Sya'ban kita selalu berdoa, Allahumma barik lana, semoga Allah memberkahi kita di bulan Rajab dan Sya'ban. Yang terakhir adalah wa balighna Ramadana, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Rasulullah SAW pernah bersabda, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa dia senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya di api neraka. Maka itu ada bentuk motivasi kepada kita. Sebelum bulan Ramadan saja kita diberi motivasi bahwa kita sering-sering untuk senang dan gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Tidak mengeluh, puasa lagi, tidak. Tapi kita bersemangat. Maka dianjurkan ketika kita sebelum Ramadan, kita dianjurkan untuk latihan puasa Senin Kemis, supaya ketika masuk bulan Ramadan kita tidak kaget. Maka ketika di bulan Ramadan, ketika kita sudah melaksanakan puasa, maka itu akan menjadikan semangat kita untuk bisa melaksanakan puasa di tahun ini, dan semoga puasa tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa beriman rahimakumullah, maka keutamaan bulan Ramadan itu ada beberapa keutamaan. Yang pertama, keutamaan dari bulan Ramadan adalah syahrut tarbiyah atau bulan pendidikan. Pendidikan untuk mencapai derajat takwa. Maka tadi saya sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yaitu pendidikan kita supaya kita menjadi orang yang bertakwa, lebih bertakwa lagi. Maka kalau sebelumnya di bulan Ramadan, sebelum di bulan Ramadan kita sering marah-marah, maka kita di bulan Ramadan ini kita dididik supaya tidak marah. Sebelum Ramadan kita mungkin sering usili temannya, maka di bulan Ramadan ini jangan sampai usil. Kenapa? Karena menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan tarbiyah, bulan pendidikan bagi kita, bagi seluruh anggota kita. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah yang baik atau diam. Maka ketika di bulan Ramadan ini kita bisa menggunakan lisan kita dengan tilawatil Quran. Kita mempunyai target tahun ini, semoga tahun ini bisa khatam 5 kali atau 2 kali. Kita punya target supaya Ramadan ini Ramadan yang bermanfaat bagi kita. Yang kedua, keutamaan dari bulan Ramadan yang kedua adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Qur'an. Maka di bulan Ramadan ini kita bisa tilawatil Quran sebanyak-banyaknya, karena di bulan ini Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Ketika Allah menurunkan Al-Quran pertama kali, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Muhammad, "Iqra ya Muhammad." Apa kata Rasulullah? "Ma'ana biqari." Saya tidak bisa membaca, kata Rasulullah. "Iqra ya Muhammad." "Ma'ana biqari." Saya tidak bisa membaca, kata Rasulullah. Yang ketiga kalinya, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram." Dan seterusnya. Itu ketika kita melihat bahwa surat pertama kali itu adalah surat Al-Alaq yang berbunyi Iqra, itu bacalah. Membaca itu penting bagi kita. Dengan membaca kita akan tahu dunia. Dengan membaca kita akan lebih bertambah ilmu kita. Maka di bulan Ramadan ini, bulan turunnya Al-Quran, jangan sampai kita sia-siakan untuk tilawatil Quran, untuk tadabbur Al-Quran. Dengan kita membaca Al-Quran, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu bisa datang di hari kiamat untuk menolong bagi orang-orang yang membacanya. Sampai Rasulullah juga bersabda, apa sabdanya? "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka kita mau dianggap orang baik adalah ketika kita mau belajar Al-Quran. Yang ketiga adalah di bulan Ramadan ini, keutamaan bulan Ramadan yang ketiga adalah yang pertama, 10 hari pertama dari bulan Ramadan adalah rahmat. 10 hari kedua dari bulan Ramadan adalah maghfirah. 10 hari ketiga dari bulan Ramadan adalah itqum minan nar, yaitu kita dijauhkan dari api neraka. Maka ketiga keutamaan dari bulan Ramadan ini semoga memberikan motivasi bagi kita. Semoga kita lebih bersemangat lagi dan bergairah lagi untuk bersama-sama mengisi Ramadan ini dengan untuk tilawatul Quran, untuk menjaga lisan kita, menjaga tangan kita, dan menjaga anggota kita. Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa memaksimalkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita akan lanjut pada acara-acara selanjutnya, dan waktu kita insya Allah sama dengan waktu yang saat ini. Semoga dengan sharing pada malam hari ini, semoga dengan thalabul ilmi pada malam hari ini kita bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqhil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.